Pegawai negeri sipil bisa bernafas lega setelah pemerintah akhirnya mencairkan gaji ke-13 tahun 2020. Gaji ke-13 tersebut mulai dicairkan pada 10 Agustus 2020, namun pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini tidak meliputi tunjangan kinerja atau tukin. Tidak hanya itu, pejabat eselon 1 dan 2 yang sebelumnya tidak mendapatkan tunjangan hari raya, kali ini turut menikmati gaji ke-13. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan gaji ke-13 tidak diberikan kepada pejabat negara seperti Presiden, Menteri, dan anggota DPR. Sri Mulyani menambahkan Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji ke-13 2020 sebesar Rp28,82 triliun. Dari total itu, Rp14,83 triliun akan diberikan kepada PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan melalui APBN. Sementara Rp13,99 triliun diperuntukkan bagi PNS daerah APBD. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah putar otak untuk mendorong konsumsi rumah tangga sebagai pendorong ekonomi Indonesia. Teranyar, pemerintah sedang menggodok perluasan stimulus pinjaman dengan bunga 0% untuk UMKM, ibu rumah tangga, dan korban PHK. Rencananya pinjaman bunga 0% itu akan diberikan selayaknya kredit usaha rakyat. Perluasan pinjaman bunga 0% ini juga tidak terhenti sampai tahun 2020 saja, tapi juga akan sampai tahun 2021. Pemerintah terus menggenjot realisasi stimulus pemulihan ekonomi nasional demi melawan dampak negatif COVID-19. Hingga 10 Agustus 2020, dari Rp695 triliun yang dianggarkan untuk stimulus, baru Rp151,2 triliun atau 21,8% dana yang diserap. Penyerapan bantuan sosial menjadi yang paling tinggi. Realisasinya sudah Rp86 triliun dari target Rp203,9 triliun. Kemudian realisasi insentif usaha sebanyak Rp16,6 triliun. Sedangkan realisasi di bidang kesehatan masih Rp7,1 triliun. Saat ini pemerintah sedang mendorong percepatan penyerapan stimulus dengan melakukan simplifikasi proses birokrasi. Pemerintah pun menggenjot belanja negara agar ekonomi Indonesia tak terperosok. Sehingga paling tidak proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2020 tak jauh dari target yang dipatok, yakni minus 0,4% sampai 1%. Pendiri Microsoft yang sekaligus orang terkaya kedua di dunia, Bill Gates mengucurkan $150 juta AS atau sekitar Rp2,17 triliun kepada Serum Institute of India. Produsen vaksin terbesar di dunia, donasi dari Bill Gates itu diproyeksi dapat menghasilkan 100 juta dosis vaksin COVID-19 dengan harga kurang dari $3 AS bagi negara-negara miskin di dunia. Nantinya Serum Institute of India akan bermitra dengan AstraZeneca dan Novavax untuk memulai produksi vaksin jika penelitian vaksin telah rampung. Hingga saat ini, Bill and Melinda Gates Foundation telah mengucurkan dana total senilai $350 juta AS untuk penanganan pandemi. Dana itu digunakan mempercepat pengembangan perawatan, vaksin, dan langkah-langkah kesehatan lainnya di masyarakat untuk melawan virus corona. Raksasa teknologi asal negeri Sakura, Toshiba yang pamit dari bisnis laptop yang telah digeluti dan melambungkan namanya selama 30 tahun terakhir. Stopnya bisnis laptop ini lantaran Toshiba tak mampu bersaing dengan vendor-vendor lainnya. Toshiba pun menjual sisa sahamnya 19,9% saham di bisnis laptopnya pada Sharp. Pada 2018, Sharp telah membeli 80,1% saham di bisnis laptop Toshiba dengan harga $36 juta lalu mengubah merek laptop ini menjadi Dynabook. Toshiba memimpin pasar laptop sepanjang 1990-an dan sebagian besar pada 2000-an sebagai vendor teratas. Namun beberapa tahun ke belakang Toshiba tertinggal di belakang para pesaingnya seperti Apple, HP, Dell, dan Lenovo.